kita tidak mungkin bisa selalu tergantung kepada pangan berupa beras atau padi. Ini adalah perjuangan berat, dan terima kasih Pak Gubernur kepada para petani, pejuang pangan di lapangan itu adalah para petani. Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkokoh posisinya sebagai lumbung pangan nasional melalui stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di pasar. Di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Muhyiddin dan Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman, pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kini menitik beratkan pada 7 program prioritas yang bersifat lintas sektor dan kolaboratif. Salah satu terobosan utama yang menjadi sorotan adalah pengembangan pertanian hijau melalui budidaya tanaman porang. Komoditas bernilai ekspor tinggi ini kembali dibangkitkan sebagai langkah diversifikasi agar petani tidak hanya bergantung pada padi ataupun jagung. Melalui intervensi APBD, sejumlah kabupaten mulai dari Banjar hingga Balangan telah mengalokasikan lahan khusus untuk pengembangan tanaman umbi ini. Hari ini mungkin kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, khususnya di Kalimantan Selatan, kita berada pada ketahanan pangan yang stabil. Ketahanan pangan kita baik dari ketersediaan cukup tersedia, kemudian dari segi harga cukup terjangkau, kemudian dari segi distribusi semua terakomodir, kemudian dari segi keamanan pangan memang aman untuk Kalimantan Selatan. Ini tidak terlepas dari bagaimana kepemimpinan Pak Gubernur Kalimantan Selatan Pak Muhyiddin yang berdampingan dengan Pak Hasnur Yadi Sulaiman sebagai wakil dan Pak Sekretaris Daerah Pak Saripudin. Terkait dengan program ketahanan pangan, diantaranya ada 7 item yang dimintakan kepada kita semua. Jadi ketahanan pangan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab per sektor dinas, tapi juga keseluruhan, karena semuanya terkait. Dan arahan Pak Gubernur memang harus ada bekerja bersama, ya, bekerja bersama, merangkul semua, itu kuncinya ya. Potensi porang di Kalimantan Selatan dinilai sangat menjanjikan berkat dukungan hilirisasi dengan hadirnya pabrik pengolahan di kawasan Bati-Bati, tanah laut. Langkah ini diharapkan mampu menyerap hasil panen petani secara maksimal, sehingga nilai tukar petani meningkat, dan ekonomi pedesaan dapat bergerak lebih dinamis melalui industrialisasi produk pertanian lokal. Nah, kemudian ada beberapa poin, diantaranya adalah terkait dengan peningkatan kapasitas petani dalam budidaya dan hilirisasi porang ya, yang bernilai tinggi. Nah, ini tidak terlepas bahwa kita ada modifikasi. Kita tidak mungkin bisa selalu tergantung kepada pangan berupa beras atau padi, tapi juga harus ada diversifikasi. Diversifikasinya itu salah satunya bagaimana porang itu bisa kita kembangkan. Khusus di Kalimantan Selatan, pertumbuhan porang ini menjanjikan bagi para petani, yaitu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, porang kembali kita bangkitkan, kembali kita angkat, karena kita sudah punya pabrikannya ada di Bati-Bati. Di Kalimantan Selatan, pengembangan porang saat ini kembali menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi sejumlah kabupaten telah mulai mengembangkan tanaman ini. Di antaranya ada Kabupaten Banjar,
Itu berdasarkan dari APBD yang dimintakan dan diamini dan disetujui oleh Pak Gubernur, yaitu terkait dengan Kabupaten Banjar. Porang itu tanamannya ada 15 hektar. Kemudian ada di Kabupaten Tapin 60 hektar, kemudian di Kabupaten Tanah Laut ada 16 hektar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 15 hektar, Baitokuala 6 hektar, Kabupaten Balangan 15 hektar. Artinya apa? Artinya Pak Gubernur memperhatikan terkait dengan diversifikasi porang ini untuk bisa kita angkat kembali. Ujungnya adalah bagaimana nanti meningkatkan nilai tukar petani, menambah pendapatan petani selain dia tanaman pokoknya adalah menanam padi, jagung, dan lain-lain. Selain porang, pemerintah daerah juga gencar mempromosikan pertanian minim limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini merupakan bagian dari visi besar gubernur untuk mentransformasikan ketergantungan ekonomi dari sektor pertambangan menuju sektor pertanian berkelanjutan yang mampu bertahan hingga masa depan. Dalam sektor pangan pokok, Kalimantan Selatan mencatatkan prestasi gemilang dengan surplus beras mencapai 1,2 juta ton pada tahun 2025, tumbuh 14% dibanding tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ini melampaui rata-rata nasional, memposisikan Kalsel sebagai penyokong utama kebutuhan pangan bagi provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Strategi hilirisasi kini menyasar pengembangan beras lokal bernilai tinggi, serta inovasi beras sehat melalui pengolahan ubi kayu menjadi beras analog. Inovasi ini telah mulai diimplementasikan di Kabupaten Tanah Bumbu melalui dukungan berupa fasilitas mesin pencetak, pengering, hingga bantuan kemasan agar produk lokal mampu bersaing di pasar modern. Tinggi. Seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Selatan ini adalah salah satu provinsi yang menghasilkan surplus beras, surplus padi. Khusus tahun 2025 di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Pak Muhyiddin, kita surplus di angka 1,2 juta ton. Satu-satunya provinsi yang surplusnya di atas 1 juta itu hanya Kalimantan Selatan. Dibandingkan dengan nasional, angka kenaikannya kita lebih tinggi daripada nasional. Nasional hanya 12%, tapi Kalimantan Selatan 14%. Pak Menteri mengarahkan agar Kalimantan Selatan membuka seluas-luasnya dan memberikan kontribusi yang luas. Dan Pak Gubernur mengamini itu melalui beliau menyetujui terkait dengan kegiatan cetak sawah rakyat, yang mana kita yang terbaik untuk cetak sawah rakyat di Indonesia, Kalimantan Selatan mencapai 14.000 hektar. Kalau kita kalikan 14.000 hektar dikalikan 5 ton saja, berarti 14.000 kali 5, kita ada sekitar 70.000 tambahan surplusnya. Nah, kemudian itu satu kali. Kalau kita 2 kali tanam, berarti kita 140.000 ton lagi. Pemerintah provinsi juga berkomitmen menjaga legalitas dan keamanan pangan melalui gerakan lahan pangan bersertifikat dan sertifikasi produk organik. Upaya ini membuahkan hasil dengan diraihnya peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan tahun 2025 dengan skor 82, mengungguli provinsi lain di Indonesia. Nah, ini Pak Gubernur membuka dan meminta kepada saya sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk bekerja maksimal dan memanfaatkan bantuan-bantuan dari Kementerian Pertanian. Dan ini sudah saya laksanakan. Izin Pak Gubernur, semuanya sesuai arahan Bapak. Kita hari ini sudah ada
melakukan pertanaman untuk dicetak sawah rakyat. Bahkan sudah ada yang panen, Pak. Kemarin kita panen di Panjipatan, di bawah eselon 1 Kementerian Pertanian Kalimantan Selatan sudah go. Nah, secara nasional, capaian target kita di regional itu adalah 1,2 juta ton. Ya, 1,2 juta ton berdasarkan angka statistik, bukan angka kami, Pak. Jadi statistik itu yang menerbitkan, yang menyusun dia berdasarkan angka sampling area. Nah, lalu berikutnya, ketika kita mencapai angka 1,2 juta ton, bahwa untuk memberi makan masyarakat Kalimantan Selatan sendiri saja, kita sudah berlebih. Berapa untuk memberi makan 4,2 juta jiwa masyarakat Kalimantan Selatan? Hanya 600.000 ton. Selebihnya berarti ada sekitar 600.000 ton ada di petani, ada di gudang-gudang penggilingan, ada di gudang pangan. Nah, itu semua ada yang kita berikan ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sampai ke Kalimantan Barat. Pencapaian ini didukung oleh optimalisasi bantuan Kementerian Pertanian, termasuk program cetak sawah rakyat seluas 40.000 hektar, dengan target produksi minimal 1,3 juta ton pada tahun 2026. Kalsel terus modernisasi cara bertanam guna mengantisipasi serangan hama, seperti turo dan wareng, melalui distribusi benih varietas unggul yang tahan penyakit. Menjaga daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar secara rutin di berbagai titik, seperti di Banjarbaru dan daerah lain dengan tingkat inflasi tinggi. Kolaborasi antara dinas dan penggunaan dana bantuan tidak terduga menjadi instrumen penting untuk meredam lonjakan harga bahan pokok di lapangan. Dari sisi infrastruktur, penguatan lumbung pangan masyarakat terus dilakukan di daerah Tulang Punggung, seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, dan Tanah Laut. Pembangunan gudang dan lantai jemur ini bertujuan agar kualitas gabah tetap terjaga, sehingga petani tidak terburu-buru menjual hasil panen dengan harga yang rendah kepada tengkulak. Pak Gubernur meminta tidak hanya kami sebagai Dinas Pertanian, tapi meminta kepada Dinas Lingkup Pertanian, yaitu ada perikanan, kemudian ada perdagangan, kemudian semuanya agar melakukan gerakan pangan murah kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat dimanapun berada. Jadi gerakan pangan murah ini khusus untuk pertanian kami melakukan hampir tiap bulan, itu kami lakukan 2 kali. Belum lagi nanti Dinas Perdagangan. Kemudian di mana ada angka inflasi tinggi, disitulah kita turun. Arahan Pak Gubernur demikian, sehingga harga bisa kita redam. Kalimantan Selatan ini adalah kebanyakan pangan lokal, berasnya adalah beras lokal, jarang makan beras unggul, ya. Nah, sekarang kita sudah mencoba, karena untuk beras lokal itu harganya akan lebih tinggi, tetapi kita mencoba ke beras unggul itu harganya bisa lebih turun. Tanah Laut, Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar sudah diversifikasi. Dia sudah mencoba ke beras unggul dan sudah mencapai 2 kali sampai 3 kali tanam. Modernisasi juga menyentuh aspek sumber daya manusia melalui pembentukan Brigade Pangan. Para operator dilatih untuk mengoperasikan alat mesin pertanian modern, seperti traktor roda 4, mesin combine harvester, hingga penggunaan teknologi drone untuk pemupukan dan penanaman yang terbukti mampu mengefisiensi waktu kerja secara signifikan. Ya, misalkan
harga beras, ya, kalau harga beras naik, ya kita turun sana diskon. Diskonnya tidak kecil, sampai diskon harga besar. Kita bisa menggunakan dana BTT atau bantuan tidak terduga, diperbolehkan. Nah, kemudian terhadap inflasi Kalimantan Selatan, alhamdulillah kita bisa mengendalikan. Kemarin sempat naik, hari ini sudah stabil. Pak Gubernur memberikan arahan kemarin pada saat rapat dengan Bank Indonesia dengan kita semua agar untuk penanaman cabai, kemudian penanaman bawang, itu kita lakukan secara masif dan ini sudah kita lakukan. Ini adalah perjuangan berat dan terima kasih Pak Gubernur kepada para petani, pejuang pangan di lapangan itu adalah para petani. Dan Pak Gubernur selalu menyampaikan salam, menyampaikan hormat kepada para petani semua, kepada para penyuluh, kepada pengamat hama dan lain-lain. Nah, ini adalah Kalimantan Selatan tidak mungkin nanti bisa berharap terus kepada tambang batu bara. Makanya diversifikasi Pak Gubernur untuk mengembangkan sektor pertanian ke depannya itu adalah suatu yang brilian, suatu pemikiran seorang yang pemimpin yang cerdas dan bagus. Kami berharap bahwa ketahanan pangan itu jangan hanya tergantung kepada pemerintah, tapi ketahanan pangan tergantung di rumah tangga masing-masing. Mudah saja, ketika kita punya halaman, kita bisa di depan rumah itu tanam terong, bisa tanam cabai, bisa tanam ubi. Nah, paling tidak ketika kita mengalami kesusahan, barang di luar terdapat, kita di depan mata sudah ada. Melengkapi ekosistem pangan, diversifikasi budidaya hortikultura seperti bawang merah, cabai, serta buah-buahan unggulan seperti durian dan pisang terus diperluas. Melalui sinergi bersama Prokopimda dan seluruh elemen masyarakat, Kalimantan Selatan optimis mampu menjaga kedaulatan pangan yang stabil, mandiri, dan berkelanjutan untuk masa depan.